Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini di kediaman Ustadz Husein Alatas. Di sini juga hadir alhamdulillah Mbak Oni bersama suami Kang Asep. Alhamdulillah ini dari tim YouTube juga udah hadir di sini ya. Dari teman-teman Al-Fatah, Ustadz Junaidi dan lain-lain membuat kita jadi semangat ini. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alfan. Kita ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, kemudian juga Radio Luciana nomor 1 di Semarang, Radio Sela FM di Batam, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian Radio Almas di Magelang, dan radio komunitas di Bondowoso, dan juga radio-radio lain. Kita akan mengambil tema hari ini, target yang dituju dari Siam Ramadan, sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Demikian tema yang akan kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Alfan. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein dengan Qurannya. Baik, temanya adalah target yang dituju dari Siam Ramadan sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran. Sebagai pengantar, kami persilakan Ustadz Alfan untuk menguraikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, jamaah sekalian, pemirsa, pendengar radio, televisi Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bimbingannya tidak pernah meninggalkan kita walau satu detik pun. Semoga rahmatnya tidak pernah putus dari kita walaupun satu detik pun. Karena apabila bimbingannya terputus dari kita, niscaya kita tersesat. Jika rahmatnya terputus dari kita, niscaya kita akan sudah selesai kehidupan ini. Maka percayalah kehadiran kita semua di sini dan kesempatan kita itu berkat rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan suatu tema yang memang tema ini sangat layak untuk kita renungkan bersama, di mana kita rutinitas setiap tahun menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi kalau kita tidak insyafi, puasa ini nyaris bias tak bermakna sama sekali. Padahal yang Allah kehendaki, puasa ini layaknya menjadi candra di mukanya setiap muslim untuk menggembleng, mengkristalisasi nilai yang dituju, yakni nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa inilah yang akan menjadi inti poin dari perenungan kita kali ini. Apa sih sebenarnya takwa itu?
Dikarenakan di luar kita dengar banyak pendakwah mengatakan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Sebetulnya apa arti takwa yang sebenarnya? Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Karena di dalam Al-Quran itu ada kosakata yakhsha atau khosya, ada kata khauf, ada kata takwa. Ini ketiga kata ini sama diartikan takut semuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut kita berbahagia pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan dapat perenungan dari guru kita bersama Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Dengan kita mengacu perenungan kali ini, tujuan takwa kita menurut keterangan dalam Al-Quranul Karim. Selintas kita misalkan ayat yang kita baca dan kita hafal, bahwasannya kewajiban takwa ini juga memakai kosakata yang tidak wajib sebetulnya. Memakai kosakata katabah, majhulnya kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya artinya kita telah mafhum bersama. Yang menjadi pembahasan mengapa Allah mempergunakan kosakata kutiba yang berasal dari kosakata katabah. Mengapa tidak memakai kosakata wujiba atau furido dari farodo atau wajabah. Nah, di dalam translate-nya kata-kata ini juga disamakan, diwajibkan semua. Kataba diwajibkan, farodo diwajibkan, wajabah diwajibkan. Sama dengan kosakata takwa tadi. Khosya bertakut, khauf takut, dan takwa juga takut. Maka kita serahkan waktunya supaya tidak berpanjang kalam. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah pemaparan. Mudah-mudahan ini menjadi landasan kita beragama, berdin Islam ini. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Alfan yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna. Begitu pula tamu-tamu kita yang datang pagi hari ini dari Jamaah Al-Fatah Hizbullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pejuang-pejuang yang betul-betul mengantarkan umat untuk masuk ke dalam barisan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan penuh ketulusan dan menjadi contoh di tengah-tengah umat. Ada Ibu Oni, putri dari Imam Hamidi, begitu pula suami beliau Kang Asep. Ada pula ustaz kita yang berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Saya ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dengan asma-Nya yang semuanya menunjukkan makna-makna yang penuh dengan keindahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah, milik Allah, nama-nama yang menunjukkan arti yang terindah, yang terbaik. Karena segala kebaikan bersumber dari Allah, sedangkan keburukan tidak kembali kepada Allah. Sebagaimana talbiyah Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, al khairu minka wasyarru laisa ilaik. Ibrahim bertalbiyah menyambut seruan Allah dan undangannya, mengatakan seluruh kebaikan dari Engkau ya Allah, sedangkan keburukan tidak kembali kepadamu. Alam raya diciptakan dengan penuh keseimbangan.
Rusaknya keseimbangan bukan karena Allah, tapi karena pelanggaran manusia. Terjadilah kerusakan di daratan, di lautan, di udara. Begitu pula kesengsaraan, ketidakadilan yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan manusia, bukan karena Allah dan tuntunannya, tapi karena pelanggaran manusia terhadap tuntunan Allah. Karena status mereka sebagai khalifah, dengan sendirinya mereka memilih pilihan. Bisa taat, bisa juga menentang. Bisa beriman, bisa pula untuk memilih kekafiran. Nah, dunia ini tempat manusia memiliki pilihan, tapi di hari akhir orang akan menerima balasan sesuai dengan amal mereka. Jadi semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Sedangkan apa-apa yang terjadi dari berbagai macam bencana, petaka, baik dalam kehidupan manusia atau di alam raya ini, semua akibat tangan-tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan, di lautan, sekarang di udara karena manusia sudah mampu untuk terbang di udara. Disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Semua tuntunan Allah, perintah-perintahnya, manfaatnya bukan kembali pada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian. Oleh karena itu, aturan, bimbingan yang datang dari Allah bersih, suci, murni dari pamrih, dari kepentingan. Semua kebaikannya untuk kita. Beda dengan aturan hukum yang dibuat oleh manusia. Pasti akan membawa kepentingan-kepentingan, kemaslahatan mereka yang menetapkan hukum tersebut. Tapi kalau Allah dengan bimbingan tuntunannya, semua kembali untuk kebaikan kita semua. Nah, di antara tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan yang akan membawa kebaikan bagi kita adalah ibadah siam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, tetapkan bagi kita semua. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah siam ini sebetulnya ketetapan yang penuh dengan rahmat. Tadi Ustaz Alfan mengajukan pertanyaan, mengapa Allah mewajibkan ibadah siam tidak menggunakan kata furidah yang berisi kewajiban, yang kesannya memberatkan, tapi menggunakan kutiba dalam bentuk pasif. Dalam bentuk aktifnya, bukan pasifnya, kita lihat Allah menggunakan kata ini untuk mengungkapkan hal yang indah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabbukum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang mengasuh kalian, telah menetapkan, menuliskan atas dirinya untuk berlaku rahmah kepada hamba-hambanya. Maka siam yang dituliskan oleh Allah, ditetapkan untuk kita ini sebetulnya sepintas orang melihat ini merupakan hal yang berat, tapi di balik semua ini terdapat rahmat yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan mereka, keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah pada ayat yang sering kita baca dan dengar. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ditujukan bukan kepada manusia secara umum, tapi khusus untuk orang yang beriman. Iman bukan hanya percaya, tapi iman adalah keyakinan yang betul-betul meresap ke dalam sanubari. Kemudian menggerakkan seseorang untuk bekerja sesuai dengan apa yang diimani. Kalau seandainya iman itu artinya percaya, niscaya iblis masuk dalam golongan orang yang beriman. Karena pengetahuan dia tentang Allah dan alam raya, kehidupan surga dan malaikat tidak dapat diragukan dan dipertanyakan. Tapi pengetahuan dan kepercayaannya apakah memasukkan dia dalam golongan orang yang beriman? Tidak. Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi walaupun dia tahu, tapi tidak beramal sesuai dengan apa yang dia tahu, tidak menerima dan tunduk, maka pengetahuan ini tidak berguna buat dirinya. Ini perlu kita fahami. Allah memanggil orang yang beriman
Karena hanya orang-orang yang beriman yang akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh betul-betul apa? Sambutan dan kegembiraan. Kutiba alaikumusiyam. Allah telah menetapkan atas kalian asyam. Bukan ketetapan yang memberatkan kalian. Ketetapan yang merugikan kalian. Karena Allah jelaskan setelah itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Sedikit pun tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Cuma manusia terkadang salah faham, meninggalkan bimbingan Allah, akhirnya terjerumus dalam kesulitan. Waktu dia terjerumus dalam kesulitan, bukan dia menyadari kesalahannya, karena menyimpang dari jalan Allah, dia menuduh takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal pilihan dan perbuatan dia. Jadi Allah menetapkan atau ditetapkan atas kalian ibadah asyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah tetapkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dengan tujuan untuk mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, kata la'alla berbeda dengan laita. Kalau laita itu untuk menunjukkan angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Namanya at-tamanni. Tapi kalau la'alla di sini menunjukkan arti harapan kalau datangnya dari seorang hamba. Contohnya ajtahidu, ijtahid la'allaka tanjah. Bersungguh-sungguhlah agar kamu lulus. Karena bersungguh-sungguh merupakan jalan dan harapan menuju kesuksesan. Itu kalau ucapan datang dari kita. Nah, bagaimana kalau datang dari Allah? Kalau datang dari Allah nggak mungkin Allah berharap. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu, yang memberikan ganjaran kepada hambanya. Berarti la'allakum tattaqun, apabila siam betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya, Allah pastikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata tattaqun dalam bahasa Arab asalnya adalah iutaqa, yautaqi. Iutaqa, yautaqi. Karena kata kerja asalnya, thulatsinya adalah waqa yaqi wiqayatan, yang artinya menjaga, melindungi. Kata perintahnya qi. Oleh karena itu, qu anfusakum merupakan kata perintah dari kata waqa yaqi wiqayatan. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi, jaga keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Nah, iutaqa yautaqi karena susah disebutkan, asalnya waw kan? Iutaqa karena waqa yaqi berubah wazannya menjadi ifta'ala jadi iutaqa yautaqi. Karena sulit disebutkan, wawnya dirubah menjadi ta. Ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Nah, kata takwa itu asalnya waqa yaqi wiqayatan. Sebagaimana sulit disebutkan iutaqa, maka waqwa berubah menjadi takwa. Berubah menjadi takwa. Seperti wu'adah menjadi tu'adah. Itu biasa dalam bahasa Arab, perubahan dari waw menjadi tak seperti ini. Tujuannya untuk meringankan sebutannya. Karena kalau waqwa kan sulit sekali. Jadi arti takwa itu sebetulnya bukan takut. Tapi apa? Kita dengan memandang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga sikap kita agar selaras dengan keridhaan Allah. Dan takwa ini berasal dari kalbu. Kalau kalbu penuh dengan ketakwaan, rasa hormat kepada Allah, niscaya langkah-langkah seseorang, tutur katanya, pendengarannya, sikapnya, walaupun jauh dari pandangan mata manusia, niscaya akan apa? Niscaya akan betul-betul membuat seseorang terjaga, terpelihara. Terjaga, terpelihara. Nah, seorang melakukan ibadah siam dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang tersebut berada penuh di bawah pengawasan Allah. Dia bisa di hadapan manusia menyatakan dirinya melakukan ibadah siam, tapi sembunyi-sembunyi dia bisa saja memakan dan minum. Tapi dengan melihat Allah, memperhatikan Allah, memandang kebesaran keagungan Allah, dia menahan diri. Yang ditahan bukan hal-hal yang haram, tapi yang halal. Allah halalkan pada waktu yang lain,
Dia menahan diri dari apa-apa yang dihalalkan Allah karena melihat maqam kebesaran keagungan Allah. Ini pendidikan dan pelatihan yang amat indah. Hingga dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Siapa yang betul-betul hormat, takut kepada maqam Tuhannya, lalu dia mengendalikannya, hawa nafsunya, tidak mengikuti dan menurutinya, maka Allah jamin tempat kediamannya adalah syurga. Kita tahu bahwasannya yang mendorong manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar adalah hawa nafsu. Hingga Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri saya dari hawa nafsu saya. Kalau manusia bergantung pada usahanya saja tanpa bimbingan petunjuk Allah, mustahil. Innan nafsa la'amaratun bisu. Karena nafsu ini luar biasa, selalu mengajak manusia ke arah perbuatan yang buruk. Karena nafsu hanya mengejar yang enak, yang mudah, yang menyenangkan, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Oleh karena itu Allah dampingi nafsu dengan akal. Kata aqala yaqilu itu dia mengikat dan menahan dengan akal yang Allah berikan. Kemudian akal ditumbuhkan dengan ayat-ayat Allah. Dengan keimanan, akal seorang ditumbuhkan. Dengan keimanan Allah tumbuhkan akalnya. Dengan merenung Allah tumbuhkan akalnya dengan membaca ayat-ayat Allah. Nah, termasuk diantaranya ibadah siam ini betul-betul mengasah kalbu kita, akal kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu ucapan Nabi Yusuf setelah itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kecuali yang dirahmati Tuhanku, yang masuk dalam rahmat Allah mengikuti petunjuknya, ini yang akan selamat. Oleh karena itu ketika Yusuf dikejar oleh Imra'atul Aziz yang dikenal dengan nama Zulaiha di tengah-tengah kita, pada saat dia menghadapi godaan tersebut, langsung dia mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung pada Allah. Langsung dia berbalik berlari. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Jadi betapa indahnya di saat kita ini merapat ke sisi Allah, berpegang kepada talinya, berlindung kepadanya, dan mengikuti petunjuknya. Ini yang akan menumbuhkan dan mengasah serta menerangi kalbu kita semuanya. Jadi la'allakum tattaqun, kalau kita lihat melalui ibadah siam yang Allah ajarkan, di samping kewajiban-kewajiban yang lain, akan menumbuhkan betul-betul naluri ketakwaan dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa takwa ini karunia dan anugerah dari Allah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang menyambut petunjuk Allah mengikutinya, Allah tambahkan hidayahnya. Hidayah yang pertama datang dari Allah, namanya hidayah irsyad, bimbingan dan tuntunan yang disampaikan kitabnya maupun nabinya. Hidayah yang kedua, begitu kita menyambut petunjuk Allah, Allah tuangkan hidayah taufik yang membimbing kita, memudahkan kita untuk berjalan di atas jalannya. Kita melangkah satu langkah ke hadapan Allah, Allah berlari menghampiri kita. Rahmat Allah lebih cepat menghampiri kita daripada langkah kita menuju Allah. Karena kalau bukan Allah lebih cepat menyambut kita, tidak mungkin kita akan selamat. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Lalu kita bertanya, apakah ada keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan kriteria dan ciri-ciri orang yang bertakwa? Kalau kita kembali kepada arti kata takwa tadi, ya, artinya menjaga dan melindungi. Apa kira-kira kriteria orang yang bertakwa sebagaimana yang diterangkan Allah? Allah tidak akan membiarkan kita dalam kebingungan. Nah, tadi dalam surat Muhammad, walladzina ihtadaw zadahum huda, yang mengikuti petunjuk Allah dan menyambut, Allah tambahkan hidayahnya. Seperti orang datang ke seorang dokter mengeluhkan penyakitnya atau anaknya, dokter memberikan resep. Kalau kita hanya menerima resep atau menebusnya tanpa kita makan, tidak akan ada kesehatan. Betul enggak? Begitu juga petunjuk Allah, coba kita dengarkan, kita renungkan, kita pikirkan. Lalu kita terkagum-kagum tapi tidak beramal sesuai dengan petunjuknya, hasilnya akan sia-sia. Wa atahum taqwahum,
Setelah Allah tambahkan hidayahnya, Allah tuangkan dalam hati mereka takwa mereka. Jadi takwa ini sebetulnya karunia dari Allah sebagai hasil ketaatan dan mengikuti petunjuk Allah. Begitu kita mendekat kepada Allah, mentaatinya, Allah tuangkan ketakwaan. Semakin dekat Allah tambahkan dari hari ke hari hingga ketakwaan betul-betul menyelimuti dan membentengi hati kita. Dan ibadah siam ini yang waktunya dihubungkan dengan turunnya Al-Quran mengajak kita untuk betul-betul banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menerangi kalbu kita. Nah, kalau kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa, kita akan temukan ketakwaan ini betul-betul akan membuat kita siap untuk menerima petunjuk Al-Quran. Ketakwaan juga mengasah kita untuk apa? Untuk betul-betul memiliki keimanan kepada yang gaib. Walaupun kita di dunia, tapi hati kita selalu teringat kepada Maliki Yaumiddin. Dan saat-saat kita berdiri di hadapan hisab dan pertanggungjawaban Allah. Hingga perhatian kita tidak tertuju hanya pada urusan materi, tapi semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia dikaitkan dengan saat kita berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin, mempertanggungjawabkan amal kita. Di dunia seorang bisa lolos dari tangan-tangan hukum, tapi di hari akhirat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan takwa ini juga di samping membuka hatinya untuk menerima petunjuk Allah, menumbuhkan keimanan bil ghaib, ya, juga membuat dirinya apa? Merasakan kenikmatan pada saat dia berhubungan dengan Allah. Dia merasakan kebesarannya, keagungannya. Dia merasakan segala-gala yang dibutuhkan dalam hidup ini ada pada Allah. Dan semua yang ditakuti dalam kendali Allah. Kenapa dia harus mengalami kebingungan? Mengalami ketakutan dan kesedihan. Kemudian juga mendorong dirinya untuk berlomba-lomba dalam berinfak, berbagi nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai ungkapan syukurnya pada Allah. Juga ketakwaan akan membuat dirinya betul-betul mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan dan meyakini hari akhir. Sebagaimana dalam suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab. Allah menunjuk kepada kitabnya dengan kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh. Untuk menunjukkan ketinggiannya, keagungannya di luar jangkauan kemampuan manusia. Dzalikal Kitab. Itulah Alkitab. Yang lain dari yang lain. Bukan datang dari pengetahuan manusia, tapi datang dari Rabbus Samawati wal Ard. Dari tempat yang penuh ketinggian keagungan. Dari sisi Allah pencipta alam semesta. Yang diturunkan atas dasar ilmu Allah, bukan pengetahuan manusia. La raiba fi, tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudan lil muttaqin, dia akan menjadi petunjuk untuk para muttaqin, orang yang bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa pada Allah, dia hanya akan mendengarkan petunjuk Al-Quran, keindahannya, tapi dia tidak akan mengambil manfaat. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib, yang dijanjikan, diperingatkan Allah. Ada sebagian orang mengatakan yang gaib di sini termasuk adalah Allah. Bagaimana Allah gaib? Allah bersama kita. Hati kita merasakan kehadirannya, bahkan tiap jantung kita berdenyut, kita merasakan kehadiran Allah. Paru-paru kita yang kembang dan kuncup, kita merasakan kehadirannya. Pada saat kita mencicipi nikmatnya, kita merasakan kehadiran Allah. Walaupun bola mata kita tidak mampu melihat, tapi hati kita menyaksikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim menolak untuk menyembah yang tenggelam dan terbit. Pada saat terbit bersamanya, pada saat tenggelam kemana dia harus berlindung. Tapi kalau Allah, walaupun bola mata tidak melihat, tapi hati betul-betul merasakan, menyaksikan kehadirannya yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Imam Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kamu pernah melihat Tuhan? Dia mengatakan, kaifa a'budu man lam arah? Masa saya akan menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulubu bihaqiqatil iman, ma lam tarahul uyun. Tapi melihatnya bukan dengan bola mata. Bola mata kita ini hanya untuk melihat materi, bahkan mudah sekali terhalang oleh dinding. Benda yang kecil tidak mampu untuk kita lihat.
Tapi kalbu kita ini melihat, menyaksikan Allah, apa yang tidak dapat disaksikan oleh kedua bola mata kita. Jadi al-ghaib di sini bukan Allah, tapi apa-apa yang Allah janjikan dan peringatkan dari apa-apa yang gaib. Mengenai hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan. Ya. Begitu juga beriman kepada malaikat. Ya. Malaikat walaupun mata kita tidak menyaksikan, kita meyakini, mengimani akan kehadiran. Nah, di saat kehidupan dunia kita dikaitkan dengan hari kebangkitan. Hari hisab berdiri di hadapan Allah. Juga merenungkan padang mahsyar di saat manusia dikumpulkan tanpa melihat suku, bangsa, status mereka. Bersama-sama dikumpulkan dan masing-masing membawa kitab amalnya. Kemudian juga terbayang di hadapannya surga, tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah yang dikasih, dan neraka tempat berkumpulnya orang-orang yang dimurkai Allah. Ini akan menjadi motivasi dalam hidupnya. Nah, siam ini mengasah kalbu kita. Mengasuhnya dan menumbuhkan betul-betul cahaya keimanan dan kekhusyuan di hadapan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya fi Al-Quran mengatakan, iman bil ghaib ini yang memisahkan antara manusia dan binatang. Binatang hidup dengan nalurinya. Dia tidak berpikir mengenai tanggung jawab di hari kemudian nanti. Manusia hidup di dunia, dia merasa kehidupannya amanat. Seluruh miliknya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertanggung jawabkan di hari kemudian nanti. Ini batasan dan pemisah antara kehidupan manusia sebagai khalifah Allah dan binatang-binatang makhluk yang lain yang diciptakan untuk melayani manusia. Jadi kalau manusia hidup hanya mengikuti nalurinya, hanya untuk memuaskan eksistensinya seperti aliran eksistensialisme yang didirikan oleh Sartre, maka manusia tidak berbeda dengan binatang, bahkan lebih rendah. Karena binatang tidak diberikan akal, manusia diberikan akal. Kemudian, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Kriteria orang yang bertakwa diantaranya mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, selesai, setelah itu putus hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau mendirikan sholat, walaupun kita telah mengerjakan sholat di masjid atau di rumah, hati kita tetap menjalin hubungan yang mesra hangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita berjalan, beraktivitas bersama keluarga, menghadapi nikmat atau menghadapi ketakutan, kita merasakan betul-betul nur Allah tetap menghubungi kita. Datang waktu dan seruan panggilan Allah untuk menghadap ke hadapannya, kita datang bergegas-gegas menyambut seruan Allah. Oleh karena itu kata salat dalam bahasa Arab, sebetulnya akar katanya wasala yasilu silatan. Wasala yasilu silatan. Oleh karena itu kata silaturrahmi diambil dari apa? Dari kata wasala yasilu. Cuma kalau silaturrahmi di sini menjelaskan hubungan setara antara sesama manusia yang berasal dari keluarga dan ayah ibu yang sama. Tapi kalau sholat, wawnya yang tadi di depan dipindahkan ke belakang. Namanya qalbul makani. Qalbul memindahkan huruf ya. Fa fi'ilnya adalah waw dipindahkan menjadi apa? Lam fi'il. Kan asalnya wasala yasilu, wawnya di depan dipindahkan ke belakang jadi sholat, sholawat. Untuk menjelaskan hubungan yang berbeda dengan hubungan tadi. Kalau tadi hubungan setara, tapi kalau sholat hubungan antara hamba dengan Tuhan yang menciptakan. Hubungan makhluk yang butuh, yang lemah dengan Tuhan yang maha kaya, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi sholat ini sebetulnya hubungan yang amat indah. Di mana seorang hamba tidak harus melalui perantara, tidak harus menempuh cara yang berliku-liku, berputar-putar, bisa langsung berhubungan dengan Allah. Begitu dia mensucikan dirinya, kemudian bertakbir, mengumandangkan kebesaran keagungan Allah, langsung dia berhubungan dengan Allah tanpa perantara. Sedangkan pembesar-pembesar di bumi, bahkan level lurah sama camat wali kota saja sulit dihubungi. Tapi Allah yang maha besar memudahkan kita untuk berhubungan. Mohon berlindung pada Allah, bahkan bukan hanya di siang hari, di tengah malam kita mengetuk pintu Allah, Allah akan menyambut kita. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi salat ini sebetulnya bukan beban buat kita. Ini betul-betul merupakan apa? Merupakan koneksi langsung dengan Allah. Kita bisa mengadu, meminta, memohon padanya, tapi sedikit manusia yang meresapi makna salat yang begitu indah.
Nah, apabila sholat terus kita lakukan, menjalin hubungan yang manis mesra bersama Allah, kira-kira bagaimana kondisi hati kalbu kita? Beda orang yang diterangi oleh Allah dan orang yang hidup dalam kegelapan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa menyadari bahwa seluruh miliknya adalah amanat dan pemberian dari Allah. Sebagaimana Allah berbuat baik padanya, hatinya terpanggil untuk berbuat baik kepada sesamanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ketika dia menyadari yang diinfakkan adalah karunia pemberian Allah, kelebihan dari kebutuhannya tidak sayang dia berikan. Karena di saat dia memberi sebetulnya, dia memberi untuk dirinya. Man ahsana fali nafsi. Yang berbuat kebaikan, dia berbuat kebaikan untuk menyiapkan bekalnya di hari akhir dan dalam kehidupan dunia. Di saat dia memberi, bukan berkurang malah bertambah. Sampai Imam Ali mengatakan apa? Sampai kapan ya Allah kami bisa mensyukuri nikmat-Mu? Setiap kali kami mengatakan lakal hamdu, kami menerima balasan berkali-kali lipat dari Engkau. Setiap kali kami bersyukur, baik dengan ucapan maupun perbuatan, balasan dari Allah bukan apa? Bukan serupa, tapi satu dibalas hingga 700 kali lipat. Kapan kita melunasi hutang kita dengan Allah? Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di samping 3 kriteria tadi, iman bil ghaib, mendirikan salat, berinfak yang menumbuhkan betul-betul kecintaan dari Allah terhadap kita, dan kecintaan di hati manusia juga yang tumbuh karena sikap baik kita, hingga membuat hubungan di antara kita dengan sesama manusia penuh dengan keharmonian. Dan mereka-mereka yang beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu wahai Rasulullah. Bukan hanya percaya, tapi beriman. Dan apa yang Allah turunkan pada orang-orang sebelum kamu. Karena agama samawi ini semua merupakan satu kesatuan. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat mereka benar-benar penuh keyakinan. Disebutkan pertama dalam bentuk umum al-ghaib, kemudian secara khusus Allah sebutkan hari akhirat. Seperti Allah sebutkan salat dalam suratul Mu'minun pada awal ayat, pada akhirnya mengulangi kembali. Wabil akhirati hum yuqinun. Dia hidup bukan hanya untuk dunia hingga dia memuaskan nafsunya semata, tapi hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal di hari akhir. Dia tidak pernah berhitung untuk akhiratnya. Tapi kalau untuk dunianya dia berhati-hati. Tidak seperti kebalikannya kebanyakan orang untuk pesta perkawinan, untuk ulang tahun, untuk bersukaria, tidak berhitung. Tapi kalau untuk akhirat dia berhitung. Datang orang memohon pertolongan, sampai kapan kalau begini terus-terusan? Dia lupa bahwa setiap saat dia menikmati karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang betul-betul meraih panen yang amat besar dari usaha mereka dalam kehidupan dunia. Al-muflihun dalam bahasa Arab kata kerjanya aflaha yuflihu iflahan. Akar dari kata kerja ini al-filaha. Fi'il thulatsinya, fi'il asalnya falaha. Al-fallah adalah petani. Sedangkan aflaha, petani yang meraih peruntungan yang amat besar dari usahanya. Nah, kehidupan dunia merupakan ladang bagi kita. Sedangkan apa yang kita lakukan dari kebaikan karena keimanan, ketakwaan kepada Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa besarnya dalam kehidupan dunia. Begitu pula dalam kehidupan hari akhirat. Maka orang yang beriman, yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu karunia Allah Ta'ala yang lebih indah setelah orang beriman kepada Allah dari ketakwaan. Ketakwaan ini betul-betul merupakan hal yang paling indah setelah iman kita pada Allah. Balasannya, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap menghadapi kesulitan. Contohnya Sayyidah Hajar di tempat yang tidak terdapat tanaman maupun air. Allah berikan jalan keluar baginya, meraih kehidupan padahal akal mengatakan mustahil. Kalau seorang harus menggali sumur di tempat tersebut, berapa tahun dia akan menghasilkan air?
Apalagi seorang wanita dengan bayinya yang lemah. Tapi Allah pancarkan mata air yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia, yang digali oleh apa? Oleh keimanan, keyakinan seorang wanita. Afwan Ustaz, dalam redaksi ayat yang kita baca tadi, kalau kita amati semuanya redaksinya merujuk kepada fi'il mudhari', Ustaz. Yu'minuna wa yuqimuna, yunfiquna, yuqinuna, semuanya adalah fi'il mudhari'. Apa faedah di sebalik itu? Kalau misalkan bersangkutan dengan sholat, wa yuqimuna, kosakatanya pakai aqama, yuqimu, artinya mendirikan. Kapan seorang yang sholat itu mendirikan sholatnya, Ustaz? Apakah cuma di masjid saja terikat dengan waktu, ataukah yang lebih esensi mendirikan falsafah sholatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu kata kerja dalam bentuk mudhari' itu menunjukkan arti sedang dan berlanjut. Jadi menunjukkan arti sedang dan berlanjut secara sinambung. Nah, pada saat orang mendirikan sholat, bukan hanya sholatnya di masjid, di rumah, tapi di luar pun dia tetap membangun hubungan yang mesra dengan Allah. Kalau mengerjakan sholat, orang bisa mengerjakan, katakan setelah pekerjaan usai selesai. Bukan ini yang diinginkan Allah. Allah inginkan sholat itu tetap menumbuhkan apa? Menumbuhkan ya, pengawasan dalam dirinya atas seluruh gerak-geriknya, dan pengawasan ini bukan lagi bersumber dari mata manusia. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat yang tadinya dianggap jujur, bersih, rapih sebelum menjabat, begitu dia naik, menyampaikan sumpah jabatan, menyampaikan juga ceramahnya, mengingatkan orang untuk tidak melakukan perbuatan khianat. Tidak lama kemudian begitu dia menjumpai hal yang menggiurkan, dia lupa. Betul enggak? Karena apa? Karena dalam jiwa tidak terdapat apa? Tidak terdapat ketakwaan. Dan dia tidak menjalin hubungan yang terus berlangsung bersama Allah. Kita tahu Amerika merupakan negara yang rakyatnya taat hukum dan disiplin. Tapi begitu wabah COVID menyebar, bagaimana rakyat Amerika yang tadinya taat hukum bisa menyerang pertokoan-pertokoan, mal-mal, kehilangan kendali diri mereka. Karena apa? Karena waktu mereka mentaati hukum bukan didasari oleh iman dan takwanya pada Allah. Ketika badai Catherine melanda Teluk Meksiko, di Teluk Meksiko itu orang hidup dalam keadaan rapi dan taat hukum. Begitu badai Catherine melanda, membuat lampu mati, ya, kondisi mencekam, terjadi perampokan. Orang-orang mulai menjarah, merampok apa? Pertokoan-pertokoan pada saat tersebut. Dan orang mulai merasa tidak aman. Kenapa terjadi? Karena di hati mereka tidak terdapat iman. Indonesia ini sebetulnya kondisinya lebih sulit dibandingkan mereka. Tapi Allah kasih alhamdulillah tidak terjadi seperti yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karena bangsa Indonesia ini dengan segala kekurangannya masih ada iman di hati mereka. Padahal iman tersebut begitu tipis masih menjaga mereka. Oleh karena itu, akhlak pekerti yang tumbuh dari iman dan takwa itu sifatnya stabil, tidak labil. Apalagi kalau seandainya keimanan ketakwaan di negeri kita ini dipupuk di tengah-tengah rakyat kita, bukan hanya pelajaran agama semata-mata, tapi pendidikan yang mendidik orang untuk menumbuhkan ketakwaan. Kalau ini bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan bimbingan Nabi-Nya, bukan hanya mengajarkan orang fikih, perdebatan, pertentangan, fanatisme terhadap kelompok dan golongan, akhirnya membuat orang kehilangan akal malah. Sampai orang yang memiliki ilmu dan hafal Al-Quran bisa kehilangan akal sehatnya karena fanatik pada kelompok. Tapi kalau orang jiwanya penuh dengan keislaman kepada Allah, keimanan, melakukan perbuatan ihsan, dia akan memandang saudaranya yang beriman adalah saudaranya. Dia tidak pandang bulu dalam saat membantu, tidak melihat kelompok, tidak melihat golongan, bahkan orang di luar Islam pun tidak berat dia memberikan bantuan. Tugas dia bukan membolimi mereka, tugasnya mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin memiliki akhlak dan etika yang stabil, yang bertumpu di atas iman dan takwa pada Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di seputar Syam ini dan hubungannya dengan takwa dan penempaan pendidikan takwa yang mendidik bukan hanya
hal-hal yang kecil, tapi menumbuhkan akhlak dan pekerti yang luhur. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Imran 133, insya Allah kita akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk beramal, mengamalkan apa-apa yang kita sampaikan sebelumnya dari ayat-ayat dan petunjuk Allah, agar kita tidak termasuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian berbicara tapi tidak sesuai dengan amal kalian? Sungguh maha berat, maha besar murka Allah terhadap orang-orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apa yang kita sampaikan bukan kita sampaikan untuk kelompok atau golongan, tapi kita sampaikan untuk kaum muslimin. Kita memandang semua umat Islam saudara kita. Kita mengajak semua untuk bersatu berpegang pada tali Allah. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia bersama saudara-saudara kita yang beriman, dan di hari akhir Allah kumpulkan kita bersama pemimpin orang-orang yang beriman, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Alfan. Ya, Iwan dan Nanawat, demikian tadi Bumbul Quran. Semua yang datang dari Allah adalah baik. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Yusuf Subangkit, kemudian Anis Mualim, dan Atar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.